Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memaparkan proposal disertasi saya ini, saya ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada tim promotor saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Slamet Sugiri, MBA, Bapak Singgih Wijayana, MSc PhD, dan Ibu Zuni Barokah, MCom PhD. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memberikan banyak masukan dan saran guna perbaikan proposal saya ini. Berikutnya, saya akan menyampaikan sistematika pemaparan proposal sebagai berikut. Bagian pertama adalah pendahuluan. Pada sesi ini, saya akan memaparkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian. Bagian kedua adalah landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bagian landasan teori menguraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam mengembangkan hipotesis. Bagian yang terakhir adalah metode penelitian. Pada bagian ini, saya akan menguraikan mengenai variabel dan data penelitian serta pengujian hipotesis. Latar belakang masalah. Penelitian saya berjudul Pengaruh Faktor Institusional terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan, Studi Lintas Negara. Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris faktor-faktor kelembagaan yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan, yaitu tata kelola atau corporate governance pada tingkat negara yang diproksikan dengan perlindungan investor dan penegakan standar akuntansi dan audit. Faktor kelembagaan yang berikutnya adalah tata kelola pada tingkat perusahaan, religiositas, dan budaya nasional pada subkultur akuntansi. Penelitian ini juga menginvestigasi peran substitutif atau komplementer dari tata kelola pada tingkat negara yang diproksikan dengan perlindungan investor dan penegakan standar akuntansi dan audit, dan tata kelola pada tingkat perusahaan sebagai faktor formal yang berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Laba yang dilaporkan merupakan ukuran penting karena merupakan sumber informasi utama dalam penilaian kinerja bisnis. Oleh karena itu, diperlukan laporan keuangan yang berkualitas tinggi yang berguna untuk: pertama, memberikan informasi tentang fitur kinerja keuangan perusahaan yang relevan dengan keputusan tertentu yang dibuat oleh pembuat keputusan, terutama dalam rangka pengambilan keputusan investasi dan pendanaan. Atau dengan kata lain, informasi akuntansi bagi investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya. Kedua, untuk memprediksi aliran kas masa depan, mengurangi perilaku opportunistic management, dan mengurangi adverse selection yang merugikan di pasar sekuritas. Ketiga, mengurangi biaya modal, meningkatkan efisiensi perantara informasi, dan mengurangi investasi modal yang tidak optimal. Terakhir, meningkatkan likuiditas pasar saham, investasi asing yang lebih tinggi, dampak pada kualitas angka akuntansi, penetapan nilai pinjaman atau pemilihan struktur modal, respon pasar, dan prediksi kecurangan. Pembahasan berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas laba, yaitu faktor internal perusahaan dan faktor eksternal di lingkungan kelembagaan suatu negara. Faktor eksternal misalnya adalah sistem hukum, penegakan tata kelola perusahaan atau corporate governance, dan kualitas pelaporan keuangan yang dikehendaki oleh pemerintah, serta insentif pelaporan perusahaan dan kerangka kelembagaan negara, sistem hukum dan politik, serta tingkat penegakan hukum di negara asal. Tata kelola, baik pada tingkat negara maupun perusahaan, sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Tata kelola pada tingkat negara tercermin dalam lembaga hukum suatu negara, termasuk perlindungan investor dan regulasi sekuritas, serta keefektifan mekanisme penegakan hukum. Faktor internal perusahaan yang berpengaruh salah satunya adalah tata kelola perusahaan atau corporate governance. Pada tingkat perusahaan, tata kelola juga mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan.
Beberapa penelitian melaporkan bahwa karakteristik dewan, komite audit, struktur tata kelola, dan gender mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Di samping faktor-faktor formal tersebut, faktor-faktor informal juga memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Di seluruh dunia, aturan dan praktik akuntansi antar negara sangat bervariasi karena perbedaan budaya, bahasa, agama, pendidikan, dan ideologi atau politik. Salah satu sumber prinsip moral yang berpotensi mempengaruhi kegiatan perusahaan serta pelaporan keuangan adalah agama. Definisi agama yang luas adalah dasar moral intrinsik yang menyusun kepercayaan atau beliefs dan nilai-nilai atau values. Dalam keterkaitan antara agama dan kualitas laporan keuangan, perusahaan yang dipengaruhi agama kurang menunjukkan keagresifan dalam pelaporan keuangan dan memiliki kualitas akrual yang lebih tinggi. Penelitian lain membuktikan bahwa religiusitas, yaitu sejauh mana individu atau komunitas menyerahkan diri pada agama, mempengaruhi keputusan penetapan biaya audit, konservatisme dalam laporan keuangan, mengurangi biaya modal, mengurangi manajemen laba, dan mengurangi volatilitas harga saham. Praktik akuntansi juga dipengaruhi oleh budaya organisasi dan nasional. Budaya dapat didefinisi sebagai pemrograman kolektif pikiran yang membedakan anggota satu kelompok atau kategori orang dari yang lain. Ini menurut Hofstede dan Minkoff tahun 1991. Gray tahun 1988 mengajukan model yang memetakan pola budaya yang sebelumnya telah dibahas oleh Hofstede tahun 1980 untuk nilai-nilai sosial pada tingkat subkultur akuntansi. Gray mengajukan hipotesis bahwa penghindaran ketidakpastian, jarak kekuasaan, individualisme, dan maskulinitas yang merupakan subkultur Hofstede mempengaruhi nilai-nilai akuntansi, yaitu pertama, profesionalisme, kedua, keseragaman, ketiga, konservatisme, dan keempat, kerahasiaan. Rumusan masalah. Pengaruh kualitas informasi dalam mengurangi asimetri informasi mungkin tidak seragam di lingkungan institusional yang berbeda. Meskipun banyak penelitian telah menganalisis pengaruh berbagai faktor terhadap kualitas pelaporan keuangan, namun tidak ada kesepakatan mengenai faktor mana yang dominan. Oleh karena itu, penting untuk menginvestigasi faktor-faktor yang memiliki implikasi penting bagi manajer, investor, dan pengambil keputusan yang dapat digunakan untuk merancang strategi, investasi, dan kebijakan khusus negara untuk mendukung pelaporan dan implementasi. Pertanyaan penelitian. Penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Pertama, bagaimana pengaruh tata kelola pada tingkat negara dan tata kelola pada tingkat perusahaan sebagai faktor formal dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan? Kedua, bagaimana peran substitutif atau komplementer dari tata kelola pada tingkat negara dan tata kelola pada tingkat perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan? Ketiga, bagaimana peran religiusitas sebagai faktor informal dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan? Keempat, bagaimana peran budaya nasional pada subkultur akuntansi yang dikemukakan oleh Gray tahun 1988 sebagai faktor informal dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan? Kontribusi penelitian. Pertama, kontribusi empiris. Secara empiris, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang berkembang tentang tata kelola, baik pada tingkat negara maupun tata kelola pada tingkat perusahaan, dan kualitas pelaporan keuangan dengan cara sebagai berikut. Pertama, penelitian ini melakukan studi lintas negara selama beberapa tahun untuk menguji peran tata kelola pada tingkat negara yang diproksikan dengan perlindungan investor dan penegakan standar akuntansi dan audit sebagai faktor formal yang berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan yang diukur dengan beberapa ukuran berbasis pasar dan ukuran berbasis akuntansi. Kedua,
Penelitian ini mengembangkan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Bonetti, Magnan dan Parbonetti tahun 2016 dan Biddle et al. Tahun 2016 dengan memperluas model mereka dan mengestimasi peran substitutif atau komplementer dari tata kelola pada tingkat negara dan tingkat perusahaan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Ketiga, penelitian ini mengembangkan beberapa penelitian tentang norma sosial dan pengaruhnya pada perilaku opportunistic manager dengan memberikan bukti tambahan bahwa religiusitas dapat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Keempat, penelitian ini memberikan bukti pada literatur tentang pengaruh budaya dalam mempengaruhi pilihan-pilihan diskresioner manajer yang akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Kedua, kontribusi praktis. Penelitian ini merupakan analisis komprehensif yang berusaha menghubungkan tingkat perlindungan investor dan tingkat penegakan standar akuntansi dan audit dengan beberapa dimensi kualitas pelaporan keuangan, yaitu relevansi nilai, koefisien respon laba atau earnings response coefficient, kualitas akrual, dan persistensi laba. Beberapa dimensi tersebut akan membantu investor dalam menghubungkan dan menganalisis hubungan tingkat perlindungan investor, penegakan standar akuntansi dan audit, dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan dari beberapa perspektif. Peran substitutif atau komplementer yang diuji pada penelitian ini sangat berarti bagi pasar, khususnya pasar negara berkembang yang dalam hal ini investor luar memiliki perlindungan yang terbatas dan tingkat return saham yang sangat fluktuatif. Ketiga, kontribusi bagi regulator. Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk memperbaiki pengambilan keputusan investor, mengatur pasar modal, dan menjaga lingkungan ekonomi yang sehat. Implikasi penelitian ini bagi kebijakan adalah negara-negara dengan pelindungan investor yang rendah harus melakukan perubahan peraturan yang memberi kemungkinan yang lebih besar kepada investor untuk memonitor manajer. Implikasi penelitian ini mendukung keyakinan bahwa pelaporan keuangan dan kepercayaan investor di pasar modal dapat ditingkatkan dengan menumbuhkan budaya etis di perusahaan publik. Landasan teori dan pengembangan hipotesis. Pertama, pengaruh tata kelola pada tingkat negara terhadap kualitas pelaporan keuangan. Pengaruh tata kelola pada tingkat negara terhadap kualitas pelaporan keuangan dijelaskan oleh teori keagenan, teori perilaku oportunistik, dan teori kelembagaan. Menurut teori keagenan, pemisahan antara peran investor dan manajer menciptakan kepentingan pribadi atau perilaku oportunistik. Berdasarkan teori perilaku oportunisme manajerial, insentif oportunisme manajerial dapat mempengaruhi dalam hal yang merugikan konten informasi dari angka akuntansi yang dilaporkan, sehingga membuat angka akuntansi kurang dapat memprediksi aliran kas masa depan atau dengan arti lain kurang relevan. Teori kelembagaan atau institutional theory menekankan bahwa aturan dan norma hukum merupakan elemen penting dari sistem kelembagaan nasional, misalnya peran asal hukum. Dengan demikian, faktor-faktor kelembagaan dipandang mampu memitigasi perilaku oportunistik manajerial dan pada gilirannya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perlindungan investor yang kuat adalah faktor potensial yang menentukan pengungkapan informasi akuntansi berkualitas tinggi. Sistem hukum yang kuat dikaitkan dengan laba berkualitas tinggi dan manajemen laba yang minimal. Sistem hukum di suatu negara mendorong pilihan akuntansi. Negara-negara yang memiliki sistem peradilan yang kuat dan yang lebih keras membela hak-hak investor lebih mungkin mendorong perusahaan yang berdomisili di negara tersebut untuk mengadopsi metode pengukuran yang terkini dan lebih transparan. Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa perusahaan-perusahaan yang berdomisili di negara dengan pelindungan investor kuat cenderung memiliki kualitas pelaporan keuangan yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis H1A, perlindungan investor yang kuat berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. H1B, tingkat penegakan standar akuntansi dan audit yang tinggi berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Kedua, pengaruh tata kelola pada tingkat perusahaan terhadap kualitas pelaporan keuangan.
Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kualitas pelaporan keuangan dijelaskan oleh teori keagenan, teori perilaku oportunistik, teori penata layanan atau stewardship teori, dan teori pemangku kepentingan. Menurut teori keagenan, para manajer mungkin mengejar kepentingan pribadi mereka untuk memaksimalkan kekayaan mereka sendiri, yang mungkin dengan mengorbankan kekayaan dan kepentingan pihak lain. Berikutnya, teori perilaku oportunistik menyatakan bahwa pemisahan antara peran investor dan manajer menciptakan kepentingan pribadi atau perilaku oportunistik. Sebaliknya, teori penata layanan mempertanyakan konflik agensi antara prinsipal dan agen karena perilaku direktur mungkin tidak individualistik, oportunistik, dan mementingkan diri sendiri. Menurut teori penata layanan, mekanisme pemantauan tidak diperlukan karena manajer lebih termotivasi sehingga mereka berperilaku sebagai pro-organisasi, dapat dipercaya, dan kolektivis. Selanjutnya, teori pemangku kepentingan atau stakeholder teori berargumen bahwa perusahaan harus lebih memperhatikan strategi membangun hubungan jangka panjang dengan para pemangku kepentingan daripada strategi maksimalisasi keuntungan jangka pendek. Pernyataan hipotesis. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tata kelola tingkat perusahaan memiliki efek ekonomi yang signifikan. Beberapa bukti mendukung pandangan bahwa dewan yang berorientasi pada pemonitoran mengurangi terjadinya manajemen laba dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keahlian keuangan direksi sangat berperan dalam menentukan kualitas pelaporan keuangan, yaitu dengan membuat dewan lebih efektif dalam melaksanakan tugas pemantauannya. Wang tahun 2017 menegaskan bahwa kepemilikan manajerial sebagai mekanisme tata kelola internal efektif dalam memperbaiki kualitas informasi akuntansi dan mengurangi asimetri informasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis H1C, tata kelola pada tingkat perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Tentang peran substitutif atau komplementer. Bonetti, Magnan, dan Parbonetti tahun 2016 menduga bahwa tata kelola di tingkat perusahaan dan tingkat negara akan saling melengkapi di negara-negara dengan perlindungan investor dan penegakan atas pelaporan keuangan yang kuat. Sementara itu ada efek yang berbeda di negara-negara dengan hak investor dan penegakan hukum yang lemah. Mekanisme tata kelola perusahaan di tingkat perusahaan yang kuat mungkin lebih mampu mengurangi dampak negatif dari sistem hukum yang tidak efektif yang menyebabkan lemahnya investor dan penegakan atas pelaporan keuangan, menurut Durnev dan Kim tahun 2005. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis H1D, mekanisme tata kelola pada tingkat perusahaan melengkapi tata kelola pada tingkat negara yang kuat dalam membentuk kualitas pelaporan keuangan. H1E, mekanisme tata kelola pada tingkat perusahaan menggantikan tata kelola pada tingkat negara yang lemah dalam membentuk kualitas pelaporan keuangan. Ketiga, pengaruh religiositas terhadap kualitas pelaporan keuangan. Pengaruh religiositas terhadap kualitas pelaporan keuangan dijelaskan oleh teori perilaku oportunistik dan teori kewajiban moral. Kim, Park, dan Weir tahun 2012 mengembangkan hubungan teoretis antara etika dan pelaporan keuangan dengan menggunakan dua pandangan yang berlawanan, yaitu kewajiban moral atau moral obligation dan perilaku oportunistik atau opportunistic behavior. Berdasarkan perspektif kewajiban moral, perusahaan memiliki kecenderungan untuk mematuhi standar moral dan etika yang tinggi. Rangka teoretis berdasarkan perspektif kewajiban moral menunjukkan bahwa perusahaan pada kenyataannya mendapat manfaat dari melakukan kegiatan bisnis dengan cara yang jujur, dapat dipercaya, dan etis. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kecenderungan untuk mematuhi standar moral dan etika yang tinggi. Sementara itu, teori perilaku oportunistik menyatakan bahwa insentif oportunisme manajerial dapat mempengaruhi konten informasi dari angka akuntansi yang dilaporkan sehingga membuatnya kurang dapat memprediksi aliran kas masa depan atau dengan arti lain kurang relevan. Penelitian terdahulu dan pernyataan hipotesis. Maguire, Omer, dan Sharp tahun 2012
berpendapat bahwa memahami pengaruh agama terhadap pelaporan keuangan penting karena norma sosial diketahui berpengaruh kuat terhadap perilaku manusia. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa agama adalah mekanisme sosial utama untuk mengendalikan keyakinan dan perilaku. Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa religiusitas pada tingkat negara akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini mengajukan hipotesis H2A, religiositas pada tingkat negara berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Mengenai peran substitutif atau komplementer, peneliti akuntansi telah menekankan peran agama sebagai mekanisme pemantauan eksternal. Untuk manajer, religiositas dapat menjadi mekanisme tata kelola perusahaan informal yang melengkapi mekanisme tata kelola perusahaan yang lebih formal, misalnya pemisahan tugas, tinjauan dewan, dan audit eksternal. Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa tingkat religiositas tinggi akan melengkapi mekanisme tata kelola perusahaan dalam rangka menjamin kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini mengajukan hipotesis H2B, religiositas pada tingkat negara melengkapi mekanisme tata kelola perusahaan dalam membentuk kualitas pelaporan keuangan. Keempat, pengaruh budaya terhadap kualitas pelaporan keuangan. Politik, budaya, dan sejarah selalu menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan ketika membahas praktik perusahaan di berbagai negara di seluruh dunia. Teori yang mendasari pengaruh budaya terhadap kualitas pelaporan keuangan adalah teori perilaku oportunistik dan teori norma sosial. Teori norma sosial menyatakan bahwa perilaku kita dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana teman-teman kita berpikir dan bertindak. Hal ini dapat mengarahkan individu untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan perilaku mayoritas dengan cara mengikuti norma semu yang dibuat dengan mengamati perilaku yang mudah diingat tersebut. Pengembangan hipotesis. Gray tahun 1988 mengeksplorasi hubungan antara budaya dan sistem akuntansi internasional pada tingkat subkultur akuntansi dan mengakui bahwa tingkat integrasi budaya bervariasi di seluruh masyarakat. Gray membangun dimensi-dimensi nilai akuntansi yang diturunkan dari 4 dimensi budaya asli Hofstede, yaitu pertama profesionalisme versus pengendalian statutory, 2. keseragaman versus fleksibilitas, ketiga konservatisme versus optimisme, dan keempat kerahasiaan versus transparansi. Menurut Gray, nilai akuntansi yang paling relevan dengan praktik pengukuran yang digunakan dan luasnya informasi yang diungkapkan secara jelas merupakan dimensi konservatisme dan kerahasiaan. Penelitian ini mengajukan hipotesis H3A, konservatisme berhubungan dengan kualitas pelaporan keuangan yang tinggi. Sebaliknya, optimisme berhubungan dengan kualitas pelaporan keuangan yang rendah. H3B, transparansi berhubungan dengan kualitas pelaporan keuangan yang tinggi, dan sebaliknya, kerahasiaan berhubungan dengan kualitas pelaporan keuangan yang rendah. Mengenai peran substitutif atau komplementer. Penelitian ini mengembangkan penelitian Bonetti, Magnan, dan Parbonetti tahun 2016 untuk menginvestigasi peran substitutif atau komplementer dari faktor-faktor informal. Mekanisme tata kelola eksternal dan internal saling melengkapi, dan kedua jenis tata kelola diperlukan untuk menjamin pemantauan yang efektif. Penelitian ini mengajukan argumen bahwa budaya nasional dalam subkultur akuntansi melengkapi tata kelola perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis H3C, budaya nasional melengkapi mekanisme tata kelola perusahaan dalam membentuk kualitas pelaporan keuangan. Berikutnya, metode penelitian. Pertama, variabel dan data penelitian. Penelitian ini fokus pada faktor institusional yang berkenaan dengan standar akuntansi, yaitu tata kelola pada tingkat negara dan tata kelola pada tingkat perusahaan. Tata kelola pada tingkat negara diproksikan dengan perlindungan investor dan penegakan standar akuntansi dan audit. Data untuk perlindungan investor diperoleh dari Global Competitiveness Report tahun 2019 yang merupakan laporan tahunan dari World Economic Forum.
Data untuk penegakan standar akuntansi diperoleh dari ukuran penegakan akuntansi dan audit yang dikembangkan oleh Brown, Preyato, dan Tarca tahun 2014, yang secara langsung menangkap kekuatan penegakan atas pelaporan keuangan dan kualitas audit. Indeks gabungan penegakan standar akuntansi dan audit tersebut memiliki skor maksimum 56. Untuk tata kelola di tingkat perusahaan, penelitian ini menggunakan Indeks Corporate Governance atau CGI yang datanya tersedia di Environmental, Social, dan Governance atau ESG dari basis data Thomson Reuters. Penelitian ini menguji dua faktor informal yaitu religiositas dan budaya nasional pada subkultur akuntansi menurut Gray tahun 1988. Data untuk variabel religiositas didapat dari World Value Survey untuk 3 gelombang survei, yaitu gelombang 5, 6, dan 7, menyesuaikan data negara tahun terakhir. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa religiositas didefinisi oleh 3 elemen berbeda sebagai berikut. Pertama, aspek kognitif atau mengetahui, 2 aspek afektif atau merasakan, dan ketiga, aspek perilaku atau melakukan. Hal ini mengacu pada Cornwall et al. Tahun 1986 dan Parbotea, Hugel, dan Cullen tahun 2008. Chen, Lim, dan Lobo tahun 2016 menggunakan 3 item pada World Value Survey yang menangkap 3 elemen religiositas tersebut, yaitu keanggotaan agama, kepentingan agama, dan layanan keagamaan. Ketiga item ini mengukur masing-masing proporsi responden di setiap masyarakat yang menunjukkan, pertama, mereka beragama, kedua, agama penting bagi mereka, dan ketiga, mereka menghadiri kegiatan ibadah. Untuk variabel budaya, penelitian ini fokus pada 2 dimensi budaya yang dimodelkan oleh Gray tahun 1988 yang diturunkan dari dimensi-dimensi budaya menurut Hofstede tahun 1980. Kedua dimensi budaya menurut Gray yang digunakan pada penelitian ini adalah kerahasiaan versus keterbukaan dan konservatisme versus optimisme. Menurut Gray, nilai akuntansi yang paling relevan dengan praktik pengukuran yang digunakan dan luasnya informasi yang diungkapkan secara jelas adalah dimensi konservatisme dan kerahasiaan. Variabel kualitas pelaporan keuangan sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan beberapa proksi yang menyesuaikan dengan karakteristik kualitas pelaporan keuangan menurut Dechau, G, dan Shren tahun 2010. Penelitian ini mengikuti karakteristik kualitas pelaporan keuangan yang diajukan oleh Dechau, G, dan Shren tahun 2010, yaitu pertama, properti laba yang diproksikan dengan persistensi laba dan kualitas akrual. Kedua, keresponan investor yang diproksikan dengan koefisien respon laba dan relevansi nilai. Kedua, data dan sampel. Penelitian ini melakukan pengujian lintas negara mencakup 27 negara yang mengadopsi IFRS pada tahun 2005 dan 24 negara yang tidak mengadopsi IFRS pada tahun 2005. Hal ini mengacu pada Brown, Preyato, dan Tarca tahun 2014. Untuk negara yang belum sepenuhnya mengadopsi IFRS pada tahun 2005 menjadi variabel kontrol sebagaimana dilakukan oleh Bonetti, Magnan, dan Parbonetti tahun 2016. Penelitian ini membatasi sampel perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek masing-masing negara sampel dan menggunakan data keuangan dan laporan tahunan dari tahun 2009 hingga tahun 2019 disesuaikan dengan kebutuhan data masing-masing variabel. Ketiga, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis H1A, H1B, H1C, H2A, H3A, dan H3B. Hipotesis H1A dan H1B merupakan hipotesis untuk pengaruh tata kelola pada tingkat negara terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hipotesis H1C merupakan hipotesis untuk pengaruh tata kelola pada tingkat perusahaan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hipotesis H2A merupakan hipotesis untuk pengaruh religiositas terhadap kualitas pelaporan keuangan.
Sedangkan hipotesis H3A dan H3B merupakan hipotesis untuk pengaruh budaya terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini mengestimasi H1A, H1B, H1C, H2A, H3A, dan H3B dengan menggunakan ordinary least square yang diuji dengan menggunakan model sebagai berikut. Definisi operasional variabel dilampirkan pada sesi terakhir pemaparan. Pengujian hipotesis H1D, H1E, H2B, dan H3C. Hipotesis H1D dan H1E merupakan hipotesis untuk peran substitutif atau komplementer dari tata kelola perusahaan. Hipotesis H2B merupakan hipotesis komplementer dari religiositas. Adapun hipotesis H3C merupakan hipotesis komplementer dari budaya. Untuk itu, penelitian ini menggunakan model ordinary least square berikut dan melakukan strategi estimasi difference in differences sebagaimana yang dilakukan oleh Bonetti, Magnan dan Parbonetti tahun 2016 dan Biddle et al. Tahun 2016. Demikian pemaparan singkat proposal saya ini. Ada banyak kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saya memohon masukan dan saran guna penyempurnaan proposal ini. Atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan semua, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.